Ini merupakan beberapa pertanyaan yang teman-teman sering ajukan seputar pengelolaan kinerja PMM. Yang pertama, apakah guru dan kepala sekolah itu wajib mengisi pengelolaan kinerja di PMM? Nah, tergantung teman-teman. Jika guru dan kepala sekolah tersebut berstatus PNS ataupun P3K, maka diharuskan untuk mengisi SKP di PMM. Terkecuali ya, guru honorer itu tidak diwajibkan tetapi dianjurkan. Kemudian guru dan kepala sekolah yang berada di bawah naungan Kemenak, nah itu tidak diwajibkan karena sudah menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan juga, apakah guru kepala sekolah yang berada di swasta itu wajib ya mengisi pengelolaan kinerja di PMM? Sama tadi statusnya. Jika guru dan kepala sekolah tersebut berstatus PNS ataupun P3K, maka perlu mengisi SKP di PMM. Sedangkan untuk yang berstatus honorer sama, tidak wajib tetapi dianjurkan. Kemudian, apakah jika sudah membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP di PMM, perlu juga membuat SKP di e-kinerja BKN? Jadi di sini tidak perlu ya, karena pengelolaan kinerja di PMM itu sudah terintegrasi dengan e-kinerja di BKN. Kemudian kapan batas pengisian SKP? Jadi sesuai dengan edaran, batas pengisian SKP adalah tanggal 31 Januari 2024, baik itu untuk guru maupun kepala sekolah. Ya. Kemudian berapa kali kita mengisi SKP? Ya. Jadi dalam satu tahun itu kita mengisi SKP 2 kali, ya, sesuai periode. Periode pertama atau semester pertama itu Januari. Kemudian nanti yang kedua itu akan dilaksanakan pengisian SKP kembali di bulan Juli. Kemudian ada berapa tahapan pengisian sasaran SKP di PMM? Jadi sebenarnya di SKP di PMM itu satu kali, tetapi dalam tahapannya itu ada 3. Yang pertama perencanaan, itu dilaksanakan di bulan Januari dan di bulan Juli. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaannya untuk semester ini akan dilaksanakan di bulan Februari sampai Mei. Ya, kalau di semester depan itu di bulan Agustus dan di bulan November. Yang ketiga yaitu adalah penilaian. Jadi penilaian itu akan dilaksanakan nanti di akhir periode penilaian, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember. Kemudian bagaimana pengisian SKP untuk kepala sekolah yang berstatus PLT? Nah, untuk rekan-rekan guru yang berstatus PLT di sini diminta untuk mengisi 2 SKP. Jadi SKP sebagai guru dan yang kedua SKP sebagai kepala sekolah. Kemudian, apakah pengisian SKP boleh lebih dari 32 poin? Tentu saja boleh. Jadi karena batas minimalnya itu hanya 32, maksimal itu 128 poin ya. Kemudian, apakah sertifikat di tahun 2023 itu dapat dijadikan bukti dukun ya untuk SKP 2024. Jadi teman-teman, untuk sertifikat di tahun 2023 itu tidak bisa digunakan ya di tahun 2024. Jadi yang bisa digunakan hanya terbitan tahun 2024, tergantung periode penilaian ya. Kemudian, apakah sertifikat guru penggerak bisa dijadikan bukti untuk mendapatkan 128 poin? Jadi sebenarnya ini tergantung juga. Ya, jika sertifikat guru penggerak Bapak Ibu itu terbit di tahun 2024 dari rentang Januari sampai Juni, maka itu bisa digunakan. Kalau sebelumnya dan sesudahnya itu tidak bisa digunakan di periode ini atau semester ini. Tetapi kalau untuk semester depan, untuk yang angkatan 10 ya, angkatan 10 kan kadang belum mulai, itu bisa digunakan. Nah, yang diuntungkan ini adalah angkatan 9 karena sedang mengikuti pendidikan dan direncanakan itu nanti kan kemungkinan keluar di bulan Mei atau bulan Juni. Jadi bisa dicantumkan teman-teman. Kemudian pertanyaan yang biasa juga disering tanyakan, untuk yang berstatus sebagai penjaga sekolah, TU, tapi status pegawainya itu PNS, maka dia tidak perlu mengisi di PMM, tetapi mengisinya melalui e-kinerja dari BKN. Ya. Apabila RHK sudah terlanjur diajukan, apakah RK-nya bisa diedit atau dirubah? Nah, untuk ini itu tidak bisa. Ya, guru tidak bisa mengubah atau mengedit kalau sudah mengajukan. Ya, tetapi kalau kepala sekolah itu bisa merubahnya. Ya. Jadi kita diskusikan lagi dengan kepala sekolah apabila kita
terdapat kekeliruan dalam mengisi RHK, dengan catatan belum disetujui oleh kepala sekolah. Kalau sudah disetujui kepala sekolah dan kita juga sudah menyetujuinya, maka itu tidak bisa lagi kita rubah. Ya. Pertanyaan berikutnya, dalam penyusunan RHK, apakah boleh hanya memilih satu jenis RHK? Nah, jadi boleh teman-teman, asalkan mencukupi minimal 32 poin. Ya, contoh, apabila Bapak Ibu guru yang ada di sini ada yang sebagai guru penggerak komunitas belajar, nah itu kan karena poinnya 36, jadi bisa hanya mencantumkan itu saja, bisa. Atau juga rekan-rekan guru yang sedang mengikuti CGP angkatan 9, nah itu juga bisa. Itu malah sudah mentok poinnya di 128 poin nanti kalau jika sertifikatnya keluar. Apakah sertifikat di luar PWM bisa diakui? Bisa. Sejauh ini belum ada aturan ya yang mengikat tentang sertifikat. Jadi sertifikat itu bisa diakui ya, baik itu yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Badan Diklat atau pelatihan yang daring maupun luring ya. Jadi dapat dijadikan bukti dukung, termasuk sertifikat yang dikeluarkan oleh pengurus KKG, MGMP maupun komunitas belajar yang di sekolah Bapak Ibu ya, dengan catatan mempunyai bukti kegiatan juga ya, tapi hanya diupload nanti hanya sertifikatnya saja. Jika indikator dapat pendidikan terdapat 3 yang berwarna merah, apakah harus memilih semuanya? Tidak. Jadi cukup satu saja ya, yang mana menjadi prioritas Bapak Ibu guru bersama kepala sekolah di sekolahnya. Jadi tinggal disepakati bersama guru dan kepala sekolah. Bagaimana jika tidak mendapatkan tugas tambahan? Apa yang harus kami isi di pengelolaan kinerja? Jadi tugas tambahan itu sifatnya opsional. Jadi kalau tidak ada ya udah dilanjutkan saja ke tahap berikutnya. Ya, kecuali kita diberi tugas tambahan, maka kita mencantumkan tugas tambahan tersebut dan nanti dibuktikan dengan SK ya, atau tugas atau laporan. Ya. Kemudian apakah guru SD dapat memilih tugas tambahan sebagai wali kelas? Nah, ini sama juga dengan SKP sebelumnya ya. Jadi untuk tugas tambahan sebagai wali kelas itu hanya berlaku untuk guru mapel ya, baik itu di tingkat SMP, SMA maupun SMK. Jadi guru kelas itu enggak ya, guru SD khususnya. Karena kita memang udah guru kelas ya, udah sekaligus wali kelas. Apa yang dinilai oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru di PMM? Nah, ini yang paling penting ya, yang harus kita pahami, bahwa penilaian kinerja itu yang dinilai ada 2. Yang pertama, praktik kinerja kita mengajar. Yang kedua, perilaku kita ya di sekolah ya maupun di masyarakat. Yang menilai siapa? Kepala sekolah tersebut. Nah, kemudian pengembangan diri dan tugas tambahan yang kita tadi buat itu hanya menjadi pertimbangan kepala sekolah dalam menilai kita. Tapi yang pentingnya itu di 2 tadi, praktik pembelajaran dan perilaku kinerja ya. Karena nanti ada rubriknya ketika kita mengajar itu di observasi, kemudian perilaku kita selama di sekolah ya itu juga di observasi. Jadi sekian pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, dan bagi yang masih ada pertanyaan silahkan ditulis komentarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan guru atau pertanyaan yang masih mengganjal di teman-teman terkait pengelolaan kinerja PMM.